Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampuhan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya Allah melipat gandakan setiap amal ibadah hamba-hambanya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita amalkan selama bulan Ramadan ini seperti berpuasa, tilawatil Quran, taraweh, sedekah dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pundi-pundi amal kebaikan pahala yang dapat kita ambil nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, di mana bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya tidak sebagaimana bulan Ramadan kali ini. Ramadan kali ini umat Islam di Indonesia dan umat Islam di seluruh penjuru dunia yang mengalaminya bersamaan dengan tersebarnya wabah virus corona atau COVID-19, mengakibatkan beberapa tempat-tempat usaha, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, sekolahan-sekolahan, bahkan tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, dan lain sebagainya harus ditutup. Yang tadinya bisa digunakan untuk berjamaah, untuk sholat Jumat, untuk taraweh, untuk tempat-tempat kajian dan sebagainya harus dialihkan di rumah masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa umat Islam, hal yang buruk bagi mereka itu adalah hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum, dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian, menguji orang-orang yang beriman, dan ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menguasai seluruh alam semesta ini, yang merajai seluruh alam yang ada di dunia ini. Bisyai'im minal khaufi, dan ujian itu bisa jadi berupa sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa khawatir, wal jum'i, dan sedikit dari rasa lapar, wa naqsim minal amwali, dan berkurangnya harta-harta, berkurangnya pundi-pundi simpanan, wal anfusi, dan jiwa-jiwa, nyawa-nyawa, was samarati, dan buah-buahan, makanan-makanan yang disimpan. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala lah yang menginginkan hal itu terjadi. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apa hikmah di balik ujian, di balik cobaan yang menimpa umat Islam. Salah satunya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, maka Allah akan menguji hamba-hambanya tersebut. Dan kita dituntut untuk selalu berbaik sangka, untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik kejadian pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang berhusnudzon, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bersabar. Dan Allah tegaskan, wabasyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar? Para ulama membagi kesabaran itu menjadi dua jenis. Sabaran yang pertama, sabar karena terpaksa. Sebagai contoh, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sebelah kita, di lingkungan kita, mereka tertimpa bencana, tanah longsor, banjir bandang, ataupun yang sekarang terkena dampak COVID-19. Mereka tidak bisa lagi bekerja, mereka tidak lagi bisa berusaha mendapatkan rezeki yang sebagaimana biasa. Maka mau tidak mau mereka itu harus bersabar, karena mereka tidak mungkin bisa mengembalikan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil, yang telah Allah batasi rezekinya, ataupun yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa-nyawa dari keluarganya.
itu semua mereka tidak berkuasa. Mereka tidak bisa keluar dari keadaan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbiru," maka bersabarlah dari keadaan yang kamu dapatkan. "Aula tasbiru," kalaupun kamu tidak bisa sabar, "sawaun alaikum," hasilnya itu akan sama saja. Hasilnya itu ya tidak ada bedanya dari kamu sabar ataupun tidak sabar. Inilah jenis sabar yang pertama, sabar karena terpaksa. Kemudian kesabaran yang kedua adalah sabar karena pilihan. Kita ambil contoh seperti Nabi Nuh alaihi salam. Dia diancam untuk diusir, dia diancam untuk dibunuh oleh umatnya. Kemudian dia memilih untuk bersabar. Dia memilih tetap memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama Islam. Kemudian juga Nabi Ibrahim sampai dia itu dilempar dalam api yang membara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Nabi Musa alaihissalam dari umat yang membandel bertemu dengan raja yang paling dolim, raja yang sangat bengis dan kejam, yaitu Fir'aun laknatullah alaihi. Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah hingga kita bisa memeluk agama Islam. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulu Nabi Muhammad SAW dipaksa untuk menghentikan dakwahnya, kemudian mereka minta kepada paman Nabi Muhammad SAW untuk membujuk ponakannya. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Wahai pamanku, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan juga bulan di tangan kiriku, dan mereka perintahkan aku untuk meninggalkan dakwah ini, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jalan yang mulia ini, maka sekali-kali aku tidak akan menuruti apa kata mereka, ataupun aku hancur karena jalan yang aku pilih." Itulah jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW diancam untuk dibunuh, diusir dari keluarganya, diboikot, bahkan diperangi oleh umatnya sendiri. Siapakah orang-orang yang bersabar? Orang-orang yang bersabar disebutkan dalam Al-Quran ayat selanjutnya, "Alladzina idza asabathum musibah." Mereka yang ketika ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak mengenakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta benda ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keluarga ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jabatan ini dan semuanya yang dimiliki oleh dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun. Dan semuanya itu, kita, saya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berpulang kepada Allah Subhanahu. Bagi kita orang-orang yang beriman, yang mengetahui bahwa di dalam ujian ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Rabb mereka dan juga kasih sayang, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Semoga dari kajian singkat ini saya dan juga teman-teman sekalian, pemuda-pemuda Muhammadiyah, mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita selama kita meninggalkan sabar, maka kita akan celaka. Dan ketika kita mengambil kesabaran, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.